Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kedat ilahi Rabbi, dat Allah yang senantiasa memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat lahir dan batin, alhamdulillah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan segala kewajiban dari Allah SWT, termasuk ibadah saum Ramadan insya Allah. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita akan mempelajari tentang Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Di sini ada satu panggilan, ada kata panggilan. Allah memanggil untuk orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan redaksi kata ataupun bahasa ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Artinya modal utama untuk melaksanakan puasa adalah keimanan. Orang yang beriman meskipun tubuhnya kecil kayak Kenar bisa berpuasa. Tapi ada orang yang tubuhnya besar, tinggi, kekar, dia tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada rasa iman di hatinya. Ini rasa iman ini luar biasa nikmatnya. Saya, Rahma, ya, Sandrina, Arsa, Sabier, Kenar. Kita mesti bersyukur dilahirkan dari keluarga Islam, kita punya keimanan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku yang Bapak cintai dan seluruh pemirsa Kalam Pena yang kami hormati, ada beberapa manfaat dalam melaksanakan ibadah puasa. Para alim ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, syahrut tarbiyah, di mana pendidikannya Allah melatih kita. Allah mendidik kita yang pertama adalah untuk terbiasa hidup dengan penuh kedisiplinan. Mulai berbuka kan, sahur dulu ya, sebelum berbuka sahur dulu. Sahur itu kapan waktunya? Sebelum subuh jelas waktunya. Orang hamba Allah, seorang mukmin, seorang muslim muslimah tidak berani yang namanya sahur setelah subuh. Disiplin kan? Sebelum subuh kita sahur. Begitu dengar imsak sebagai aba-aba bahwa mendekati waktu subuh, kita sudah berhenti kan? Dilatih oleh Allah. Ketika menjelang maghrib, perut udah lapar nih, kita tungguin kan? Aduh 5 menit lagi, berani nggak kita berbuka? Enggak. Tek 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 tek, tinggal 2 detik lagi, hidangan sudah ada di meja, berani nggak berbuka? Enggak. Kenapa? Karena disiplin. Allah menentukan mulai keluarnya ataupun terbitnya fajar shodiq subuh sampai menjelang matahari, sampai matahari terbenam di waktu maghrib, barulah kita bisa berbuka. Allahu akbar, Allahu akbar, yes, baru kita berbuka. Allah melatih kita untuk hidup disiplin. Yang kedua, di Ramadan ini kita juga dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Luar biasa ya, tantangan, ujian ketika melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang beriman itu akan terasa ringan. Mama lagi masak, tercium wanginya, ujian gitu ya. Kita coba bersabar mengendalikan hawa nafsu gitu kan. Nafsu kita ingin makan. Kadangkala ada nyeleneh-nyeleneh teman ataupun adik berbuat usil pada kita, memancing rasa emosi. Lu anna soim, saya lagi berpuasa. Ditahan. Itu kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Sehingga kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kau ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu bisa menyesatkan kita dari jalan Allah SWT. Tuh. Ya, suka marah, Kenar? Ditahan kalau Ramadan. Sapier? Awas jangan bertengkar dengan teman. Ramadan kan? Ada teman yang bercanda pada kita melebihi, maaf ya, saya lagi puasa, anna soim. Dilatih kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu adalah pendidikan yang kedua. Pendidikan yang ketiga itu adalah diantaranya kita, Allah melatih kita rasa empati terhadap orang lain.
Semangat spiritualnya tinggi di bulan Ramadan itu. Orang berlomba-lomba bersedekah kan, berbagi takjil on the road di jalan kan. Kita ngirim makanan ke masjid-masjid, dilatih empati kita terhadap orang lain. Bagaimana merasakan orang lain yang kelaparan, yang lapar kita kasih. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nih Sandrina ngasih sesuatu ke Pak Guru. Pak Guru lagi puasa. Kata Sandrina, aku mau ngasih kolak kan untuk takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, belum buka, dikasih takjil. Maka Sandrina akan mendapatkan pahala seperti pahala Bapak yang berpuasa tanpa mengurangi pahala Bapak. Itu janji Allah. Suka bersedekah nggak? Suka, yakin? Iya, ke masjid, ke tetangga, dilihat kiri kanan, barangkali ada yang tidak makan. Rasa empati kita, rasa kasihan kita dilatih pada bulan Ramadan. Allah melatihnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, di samping itu juga dalam Ramadan ini Allah melatih kita rasa taqarrub, rasa dekat dan muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Seorang hamba yang beriman ketika melaksanakan ibadah puasa, dia sendiri masuk ke dapur, mamah masak menjelang maghrib, lagi haus-hausnya, ini jus, aduh luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman, karena rasa dirinya dilihat oleh Allah, berani nggak ngambil makanan tersebut? Enggak. Padahal nggak ada siapa-siapa. Yang ada siapa? Allah. Karena dirinya tahu. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Yang gaib kelihatan sama Allah. Dan Allah Maha mendengar dan melihat. Maka hamba yang beriman karena melaksanakan iman dan merasa dirinya dilihat oleh Allah, di sana akan tergembeng rasa taqarrub dan muraqabahnya, rasa dekat diri dengan Allah dan merasa diri dilihat oleh Allah. Ulangi lagi. Baru 4 nih pendidikan yang kita miliki pada bulan Ramadan. 1 apa? Tadi melatih disiplin waktu. 2 melatih apa yang kedua? Mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, melatih diri empati terhadap orang lain. Yang keempat, melatih rasa diri dilihat oleh Allah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Biar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa satu predikat yang luar biasa, sangat tinggi, diperuntukkan untuk siapa nanti? Orang-orang yang bertakwa itu adalah pahalanya surga. Uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, bisa melaksanakan ibadah saum dengan sehat walafiat, ya. Disempurnakan saumnya, jaga lisannya. Kan ada hal yang membatalkan puasa, ada juga yang merusak puasa. Siap tamat, siap puasanya? Masih semangat? Iya, karena waktu cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.